Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani. Saya mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah semester 4B di IAIN Pontianak. Saya di sini atau membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Habibi, SOSI MIKOM. Nah, hemat saya, ketika kita melakukan komunikasi, itu artinya ada tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut. Nah, melalui pesan yang disampaikan. Kemudian, adapun ketika tujuan dari pelaku komunikasi dapat tercapai, itu artinya komunikasi yang dilakukan itu berhasil. Nah, kemudian yakni ketika suatu komunikasi dikatakan berhasil, yaitu ketika maksud atau tujuan yang disampaikan oleh pengirim pesan itu dapat diartikan dengan maksud yang sama oleh penerima pesan. Kemudian komunikasi seperti itulah dikatakan komunikasi yang efektif. Nah, hemat saya kekuatan yang ada dalam pesan tersebut atau yang bisa mengubah tidak hanya pikiran tapi juga perbuatan itu merupakan komunikasi yang efektif, di mana penerima pesan itu bisa menerima dengan baik pesan yang disampaikan. Itu artinya isi pesan yang disampaikan sesuai dengan keadaan, terus kemudian suasana si penerima, bahkan kemudian cara dan metodenya itu benar dalam menyampaikan. Kemudian mungkin dengan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung, pokoknya yang pas akan keadaan si penerima sehingga bisa diterima dengan baik, tidak hanya bentuk pikirannya yang berubah namun juga dengan perbuatannya. Dalam komunikasi Islam itu ada beberapa metode dalam menyampaikan pesan, yaitu pertama hiwar, jidal, bayan, tadzkir, tabligh, tafsir, inzar, nasihat, irsyad, wa'az atau mau'idah, kemudian idkhal as-surur. Nah, yang pertama itu hiwar. Hiwar dari pengertiannya yaitu menurut bahasa artinya pembicaraan yang berlangsung di antara dua orang atau lebih. Juga berarti bertukar pikiran dan saling mengoreksi dalam pembicaraan. Adapun menurut istilahnya, hiwar itu artinya pembicara yang berlangsung di antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau meyakinkan orang lain dalam suasana tenang dan tidak panas. Adapun metode hiwar ini cocoknya untuk digunakan untuk situasi untuk orang-orang yang sedang melakukan diskusi, atau misalnya seperti dua orang teman nih, atau sekumpulan teman yang berdiskusi atau misalnya berbagi pengetahuan, ketika berkumpul berbagi pengetahuan tentang apa yang mereka dapatkan, tentang apa yang mereka ketahui, atau memiliki suatu topik pembicaraan yang mereka bahas sama-sama, sehingga setiap manusia itu atau setiap anggota itu saling memberikan pendapat atau mengajukan pendapat, terus kemudian memberikan pengetahuan tentang apa yang dia ketahui. Nah, di mana mereka itu saling bertukar informasi mengenai suatu ilmu atau pengetahuan. Kemudian ketika terdapat perbedaan nih antara setiap pemikiran mereka dalam suatu topik pembahasan itu, mereka akan berusaha sama-sama terus untuk mengeluarkan pendapat, terus kemudian untuk mengukuhkan pendapat yang benar, dan kemudian akan mendapat kesimpulan yang mana dari perbedaan bisa jadi pelurusan untuk satu sama lain. Situasi lain juga cocok untuk hal ini, seperti misalnya dalam dunia pendidikan, seperti misalnya guru yang mengajar kepada murid, di mana mengajarkan tentang suatu teori dan berusaha meyakinkan kepada murid bahwa ini yang benar. Itu termasuk juga situasi yang cocok untuk metode hiwar. Nah, kemudian yang kedua itu jidal. Metode jidal ini cocok untuk situasi apabila terjadi perdebatan panas antara dua orang atau lebih, sehingga metode ini dilakukan dengan pendebatan yang baik, tidak didasari hawa nafsu, sama halnya seperti perintah Allah nih dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya,
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi jelas di sini dikatakan bahwa kita harus berdebat dengan cara yang baik. Nah, jadi Allah menghalalkan metode jidal atau memperbolehkan metode jidal dalam perdebatan ketika harus didebat dengan cara yang baik, dengan tidak ada hawa nafsu, di mana kita harus tetap mempertahankan pendapat, atau bukan pendapat sih, lebih kayak pengetahuan, oh ini kebenarannya, maka kita harus pertahankan dengan debat itu, tapi dengan perdebatan yang baik, tanpa hawa nafsu, tanpa emosi, kemudian dengan perkataan yang baik, dengan tidak memperkeruh suasana dari yang panas makin panas. Tidak seperti itu metode jidal yang cocok. Situasi yang cocok untuk metode jidal yaitu ketika Allah, menurut istilah bayan itu berarti menjelaskan tujuan dengan pilihan kata yang paling tepat. Nah, jadi bayan ini metode bayan ini cocok untuk situasi ketika kita menjelaskan kepada penerima komunikasi bahwa menjelaskan secara baik kepada orang lain maksud dari tujuan kita nih dengan kata yang tepat gitu. Seperti jadi tidak menggunakan kata yang ambigu dan lain sebagainya. Jadi antara pengirim komunikasi dan penerima komunikasi atau penerima pesan itu, si pengirim harus menjelaskan secara baik, secara jelas tujuan yang akan kita sampaikan kepada si penerima pesan atau tujuan komunikasi tersebut atau tujuan pesan. Kemudian yang selanjutnya tadzkir. Berdasarkan data-data yang disimpulkan dalam Al-Quran di atas, maka tadzkir adalah salah satu metode dalam komunikasi yang sangat bermanfaat untuk memberikan peringatan dini kepada manusia agar tidak lupa dengan tujuan hidup sebenarnya. Nah, adapun metode tadzkir ini cocok untuk mengajak seseorang untuk mentadabburi atau misalnya muhasabah diri. Situasi yang mungkin cocok untuk ini seperti mentadabburi alam atau rihlah, yang dimana kita bisa merenungkan ciptaan Allah, hingga dengan ini perlahan kita bisa berikan peringatan untuk orang tersebut untuk sesuatu dan lebih mengingat Allah lagi. Kemudian yang selanjutnya itu tabligh. Nah, tabligh sini seperti kita ketahui berasal dari bentuk kata dari balagho yang menjadi balagho. Artinya sebenarnya itu merupakan upaya atau usaha pengirim pesan agar pesan yang disampaikannya itu dimengerti oleh penerima pesan. Nah, tabligh ini metode yang cocok untuk situasi komunikasi yang bertujuan menyampaikan sesuatu dan berharap apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan sangat baik, sehingga metode ini cocok untuk situasi komunikasi yang sangat efektif. Kemudian yang selanjutnya itu tafsir. Tafsir berasal dari kata busyara dan bisyarah yang artinya adalah bahagia dan gembira. Adapun kata tafsir adalah menyampaikan kabar bahagia dan gembira. Nah, tafsir ini adalah metode yang cocok untuk situasi memberikan semangat atau motivasi kepada seseorang, baik dalam keadaan misalnya dia senang, seperti misalnya kita tetap memotivasi orang yang berbuat baik agar selalu berbuat baik, seperti kita memberikan motivasi kepadanya berupa janji-janji Allah dalam Al-Quran, misalnya untuk orang-orang yang sabar bahkan bakalan Allah kasih apa nih, misalnya balasan apa, supaya dia tetap semangat, termotivasi untuk melakukan kebaikan terus menerus dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu inzar. Adapun inzar itu artinya adalah secara bahasa berarti menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut, kehati-hatian, kemudian baik untuk diri komunikator maupun komunikan. Nah, inzar ini, metode ini cocok untuk situasi memberi peringatan kepada orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan yang tidak baik. Dalam kata lain nih, misalnya menegur dan memberikan pelajaran, bisa dengan ancaman Allah dalam Al-Quran, misalnya ketika dia tidak sholat. Nah, baik itu yang ingin kita sampaikan, inzar atau metode ini nih kita sampaikan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang melalaikan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Itu ancaman dari Allah itu apa? Misalnya Allah bilang tidak akan Allah lindungi dia ataupun segala macam. Nah, itu merupakan bentuk dari metode inzar. Nah, hal itu bertujuan bukan hanya untuk menyadari
atau memberikan rasa takut untuk penerima komunikasi saja atau penerima pesan saja, tapi juga untuk si pengirim pesan itu sendiri, agar semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu nasihat. Nah, metode ini cocok untuk situasi ketika orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya didasarkan karena rasa cinta dan sayang kepada anaknya agar lebih baik lagi. Jadi, misalnya ketika orang tua saya memberikan nasihat kepada saya, itu merupakan metode yang cocok untuk nasihat ini merupakan metode yang cocok untuk digunakan dalam praktek ketika orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya karena perasaan cinta dan kasih sayang yang ingin melihat anaknya lebih baik lagi. Metode ini cocok untuk hal ini, situasi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu irsyad. Irsyad itu artinya berasal dari kata rasyada yang artinya memberi petunjuk ke jalan yang lurus, lawan dari kata sesat. Nah, sedangkan irsyad nih di dalam dunia modern diibaratkan menjadi disiplin ilmu mandiri yang disebutkan dengan ilmu konseling. Seperti yang kita ketahui nih tentang ilmu konseling, itu artinya memberikan bimbingan kepada orang lain, untuk membimbing atau memberi perhatian intensif kepada satu orang atau beberapa orang yang benar-benar kita perhatikan agar bisa lebih baik ke depannya. Misalnya dia mempunyai masalah apa, terus lewat konseling kita berikan itu perlahan merubah dirinya atau merubah kehidupannya atau masalahnya. Sama seperti ini. Jadi irsyad ini metode yang cocok untuk situasi membimbing seseorang untuk lebih baik lagi. Misalnya dalam dakwah nih, metode dakwah ini metode ini cocok dengan metode bimbingan. Nah, di mana kita memberikan perhatian yang lebih intensif dan dalam membimbing seseorang ke jalan yang lurus atau untuk berubah lebih baik lagi. Jadi metode komunikasi irsyad ini cocok ketika digunakan oleh seseorang dalam membimbing orang lain, di mana kita memberikan perhatian yang lebih intensif kepada dia. Begitu juga komunikasi yang harus kita jalani kepadanya menggunakan metode irsyad yang cocok. Lanjut pada wa'ad atau mau'izah. Nah, metode ini cocok untuk situasi seseorang dalam menasihati orang lain. Misalnya seorang teman nih menasihati teman dekatnya. Nasihat yang disampaikan berasal dari hati sehingga bisa diterima oleh hati. Nah, dengan kata-kata yang lembut atau bahkan dengan ekspresi yang mendukung, misalnya menyampaikan tentang misalnya seperti menyampaikan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu hukumnya apa yang akan Allah janjikan balasannya dalam Al-Quran. Bahkan dengan misalnya ekspresi kita yang menangis sampaikan kepada dia, maka dengan kata-kata yang lembut insya Allah hal itu pasti bakalan sampai kepada penerima, baik itu tentang nasihat, kemudian menjauhi larangan, ataupun untuk melakukan perintahnya. Nah, metode ini cocok untuk digunakan situasi tersebut. Kemudian idkhal al-surur, metode ini cocok untuk situasi misalnya memberikan selamat atau mengungkapkan rasa kebahagiaan kepada orang yang sedang mengalami kebahagiaan, di mana kita tuh turut bahagia, ataupun pada suatu keadaan duka dengan kita juga berusaha untuk tetap menghiburnya tadi, seperti misalnya ketika dia dalam keadaan duka kita sampaikan bahwa misalnya ada kerabatnya meninggal, kita sampaikan nih bahwa misalnya Allah ini udah janjikan apa untuk orang-orang yang bersabar, di mana idkhal as-surur ini artinya metode yang kita sampaikan, metode yang kita pakai adalah untuk membuat rasa kebahagiaan kepada orang lain atau menebar kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ada 8 jenis fungsi komunikasi Islam. Yang pertama fungsi informasi, kemudian yang kedua fungsi meyakinkan, ketiga fungsi mengingatkan, kemudian fungsi memotivasi, fungsi sosialisasi, fungsi bimbingan, fungsi kepuasan spiritual, dan yang terakhir fungsi hiburan. Hemat saya, fungsi komunikasi Islam yang paling penting untuk saat ini yaitu ada 3. Yang pertama itu mengingatkan, fungsi mengingatkan, kemudian fungsi memotivasi, dan fungsi sosialisasi. Nah, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Artinya itu manusia tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu yang paling penting saat ini adalah fungsi mengingatkan. Karena kita ketahui bahwa manusia adalah tempat lupa dan tempat salah untuk selalu, maka manusia itu
harus untuk selalu diingatkan, baik itu diingatkan kewajibannya, kemudian agar selalu ingat kepada Allah dan lain-lain. Jadi pada dasarnya fungsi yang saat ini yang paling penting adalah fungsi mengingatkan. Kemudian yang kedua itu fungsi memotivasi. Karena yang seperti kita ketahui, yang namanya iman, yang namanya semangat hidup, semakin hari itu setiap hari naik turun. Kadang adanya masa kita rajin untuk bekerja dan beribadah. Ada masanya juga kita malas untuk beribadah dan juga untuk bekerja. Maka dari itu fungsi memotivasi ini perlu untuk saat ini, untuk selalu memotivasi manusia agar tadi iman yang turun naik, dan kemudian rasa malas dan rajin itu bisa terkendalikan setiap saatnya. Kemudian yang terakhir itu fungsi sosialisasi. Seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Maka dari itu fungsi sosial itu penting saat ini agar kehadiran kita tuh dianggap atau dirasakan, kemudian diakui, kemudian kita dicintai dan disayangi, dan itu merupakan kebutuhan sosial yang perlu oleh manusia dan serta kebutuhan sosial lainnya yang harus terpenuhi. Nah, ketiga fungsi ini sangat dibutuhkan pada masa sekarang, apalagi seperti yang kita ketahui pada masa saat pandemi saat ini. Kita perlu mengingat bahwa misalnya pandemi ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita agar supaya kita lebih banyak waktu di rumah, banyak beribadah, dan banyak bisa merasakan nih bagaimana rasanya orang yang tidak punya pekerjaan. Seperti itu misalnya. Fungsi juga untuk memotivasi bahwa bisa jadi Allah nih memberikan motivasi kepada kita agar lebih banyak bersyukur dalam keadaan. Ketika udah diberikan keadaan seperti sekarang, maka kita harus pandai bersyukur atas keadaan yang lalu sebelumnya. Kemudian juga untuk fungsi sosialisasi, di mana pandemi saat ini mengajarkan kita untuk sosialisasi yang kuat, di mana yang seperti kita ketahui, keadaan sekarang yang berlaku jauh dari keadaan kultur budaya masyarakat Indonesia, di mana pada dasarnya manusia Indonesia itu orang yang sangat ramah, sosialisasinya kuat. Maka pada saat pandemi ini fungsi sosialisasi perlu agar tetap sosialisasi terjalan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Adapun nih, kenapa penting kita untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita selalu sadar akan posisi kita sebagai makhluk ciptaan. Agar kita sadar hakikat kita itu diciptakan, dan yang paling penting agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Adapun komunikasi dengan Tuhan itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena yang paling tahu mengenai diri kita sendiri, mengenai apa yang terbaik untuk kita, bahkan apa yang kita butuhkan cuma Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Nah, maka dari itu perlu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan agar kita mendapatkan ketenangan dalam hati, kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Adapun caranya yaitu dengan sholat, dengan zikir, mengaji, berdoa, dan bahkan dengan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, itu sudah termasuk bentuk ibadah atau komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa komunikasi dengan Tuhan itu harus? Karena secara tidak langsung komunikasi dengan Tuhan atau dengan Allah itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilihat dari macam-macam prinsip dasar komunikasi Islam, sebenarnya ketika dianalisis itu hemat saya sendiri, ketika seseorang telah mengetahui prinsip dasar komunikasi Islam itu tidak akan terjadi lagi gitu kesalahan dalam komunikasi. Maka kesalahan yang benar terjadi dalam komunikasi, baik itu di lingkungan maupun di sosial media, itu karena tidak adanya pengetahuan dari prinsip dasar komunikasi Islam itu sendiri. Karena kalau misalnya orang-orang mengetahui dan menerapkan prinsip dasar komunikasi ini dalam berkomunikasi, maka tidak akan terjadi kesalahan. Karena dalam prinsip dasar ini sudah diajarkan dengan sebaik mungkin, di mana niatnya harus lurus dalam berkomunikasi, kemudian juga harus jujur, kemudian harus bersikap adil dalam menyampaikan informasi, kemudian harus bersikap positif terhadap hal yang mungkin negatif untuk dibicarakan, tapi kita harus bisa berbicara untuk hal positif. Kemudian harus bersih pesannya yang tidak menimbulkan resah, yang gosip sana sini. Kemudian juga prinsip
lebih baik prinsip dua telinga satu mulut, maksudnya adalah lebih banyak mendengar daripada membicarakan. Itu lebih baik hal seperti itu. Tapi dalam komunikasi sendiri yang terjadi pada saat ini, yang sampai terjadi kesalahan, kebanyakan manusia lebih banyak dua mulut daripada dua telinga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prinsip privacy. Nah, sekarang pada masa sekarang ini, terutama di sosial media, kesalahannya adalah seorang manusia seakan-akan ketika terjun ke sosial media tidak memiliki privacy, dipaksa untuk tidak memiliki privacy, terutama para public figure ya. Ketika mereka memiliki kesalahan, ketika mereka memiliki masalah, seakan-akan harus gitu dipublikasikan, sehingga komunikasi ini yang salah adalah bahwa tidak mengerti bahwa ada privacy dalam prinsip dasar komunikasi. Jadi privacy inilah yang harus kita jaga, karena ketika udah masuk ke ranah privacy, itu bukan lagi komunikasi, sehingga tidak layak untuk diperbincangkan. Jadi pada dasarnya kesalahan yang ada dalam komunikasi baik di lingkungan sekitar maupun di sosial media adalah tidak adanya pengetahuan mengenai prinsip dasar komunikasi sendiri dan tidak mengamalkannya. Pemecahannya atau solusinya adalah yang pertama, berikan edukasi atau pembelajaran kepada mereka mengenai konsep dasar komunikasi Islam sendiri, ataupun yang paling rendah tingkatnya adalah terapkan hal itu kepada diri kita sendiri dulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu. Rasulullah SAW seperti yang kita ketahui adalah suri tauladan untuk umat Islam, bahkan untuk seluruh umat manusia. Beliau sempurna dari ucapan, dari tingkah laku, akhlak beliau itu sempurna. Beliau terjaga dari sejak kecil. Selain daripada itu, beliau memiliki metode atau rahasia atau komunikasi dalam berdakwah. Metode komunikasi beliau itu adalah pengulangan, kiasan, analogi, kisah atau cerita. Itu yang sering Rasulullah pakai. Yang pertama, pengulangan. Rasulullah SAW mengerti dan paham bahwa manusia itu memiliki daya tingkat penyerapan yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin satu orang bisa memahami satu perintah dengan satu kali berbicara, tapi belum tentu yang lain bisa. Maka Rasulullah SAW selalu memerintahkan atau selalu mengulangi perintah sebanyak 3 kali, sehingga itu mudah untuk diterima oleh para jamaahnya atau para umat-umatnya. Kemudian yang kedua, beliau selalu melakukan atau berdakwah, berkomunikasi menggunakan kata kiasan. Jadi ketika terdapat, bukan hanya beliau tidak pernah berkata kasar, jadi mungkin ada kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas untuk diucapkan, maka akan beliau gunakan kata kiasan yang yang mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh para umatnya, sehingga tidak akan terjadi nih yang namanya rasa tersinggung dari umatnya, tidak ada mungkin rasa marah dari umatnya ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, sehingga hal itu bisa membuat pesan-pesan beliau nyampai ke hati para umat-umatnya. Kemudian yang selanjutnya itu analogi. Jadi Rasulullah SAW selalu berdakwah kadang menggunakan analogi supaya mudah dipahami, yaitu seperti menganalogikan atau seperti mengibaratkan. Misalnya ada suatu hukum yang pengen beliau sampaikan kepada umatnya, maka akan beliau analogikan dengan peristiwa yang mungkin bisa untuk dipahami oleh para jamaahnya atau para umat-umatnya. Kemudian kisah atau cerita. Nah, Rasulullah sering memberikan kisah atau cerita ketika para umatnya atau para sahabat bertanya tentang suatu hukum, beliau nyampaikan dulu mengenai kisah atau cerita dari misalnya sahabat-sahabat zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu, sehingga hal itu bisa menarik perhatian umat-umatnya dalam beliau berdakwah, di mana pasti yang pertama ketika mendengar cerita pasti akan suasana lebih terasa asik, sehingga untuk mendengarkan dakwah beliau itu banyak minatnya seperti itu, sehingga dalam mendengarkan dakwah itu seperti tidak mendengarkan sebuah dakwah, tapi seperti mendengarkan sebuah cerita, sehingga itu bisa diserapi oleh akal, oleh otak dan hati, sehingga pesan-pesan beliau selalu berhasil diterima oleh para jamaah atau umat-umatnya hingga saat ini. Jadi Rasulullah SAW telah melakukan komunikasi dengan sebaik mungkin. Beliau menggunakan kata-kata yang
baik, beliau juga menjaga perasaan, beliau juga selalu menganalogikan sehingga mudah dipahami. Jadi beliau sangat mengerti dan peka terhadap lawan bicara atau penerima pesan atau penerima komunikasi dari komunikasi yang beliau lakukan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan, atas kesalahan ilmu atau pengetahuan yang disampaikan. Karena saya juga seorang fakir ilmu yang masih belajar, saya mohon maaf atas kesalahan dan keliruan dalam penyebutan. Sekian dari saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan murni datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.